Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, selamat datang di video ini. Hari ini kita akan membahas topik yang menarik, yaitu Project Based Approach. Sebelum itu, saya Iftina Hanifah. Saya Nusyafa Syahida. Saya Fresca Octavia Sege. Saya Nasayu Jasmine Saktiawan. Saya Diva Aulia. Apa itu Project Based Approach? Project Based Approach adalah studi mendalam tentang topik yang mungkin diprakarsai oleh siswa atau pendidik dan melibatkan individu, kelompok anak atau seluruh kelas, tergantung pada tingkat ketertarikan anak-anak. Proyek dapat bersifat jangka pendek atau jangka panjang. Salah satu perbedaan antara pendekatan proyek dan pendekatan inquiry adalah bahwa pendekatan proyek menekankan hasil tertentu, seperti laporan lisan, presentasi multimedia, poster, demonstrasi, atau pajangan. Metode proyek memberi siswa kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses belajar mereka sendiri dan menciptakan karya seni yang menunjukkan pengetahuan mereka. Sejarah Project Based Approach. Pendekatan proyek pertama kali mendapatkan popularitas di Amerika Serikat ketika dianjurkan dan dilaksanakan oleh Dewey dan Kilpatrick, Katz and Hart 1989, juga dikenal sebagai metode proyek pada 1920-an, dengan asumsi bahwa anak-anak belajar paling baik ketika minat mereka sepenuhnya terlibat dan terpusat. Metode proyek digunakan di sekolah dan didirikan oleh Anna Freud di Wina pada 1920-an dan dipengaruhi oleh ide-ide Dewey. Siapa saja sih pihak yang terlibat dalam penerapan pendekatan Project Based Approach di kelas? Dalam penerapan pendekatan berbasis proyek di kelas, anak usia dini, guru berperan sebagai perancang dan fasilitator. Guru merancang tema proyek berdasarkan minat anak, menyediakan lingkungan yang mendukung eksplorasi, serta membimbing proses belajar melalui pertanyaan terbuka dan dokumentasi perkembangan anak. Anak-anak berperan sebagai pelaku aktif yang mengeksplorasi, mencoba, dan mengungkapkan ide melalui berbagai aktivitas kreatif. Selain itu, teman sebaya turut berperan dalam mendukung kerjasama, berbagai ide, atau berdiskusi, sehingga membantu anak-anak untuk mengembangkan keterampilan sosial dan kolaboratif sejak dini. Di mana pendekatan berbasis proyek bisa diterapkan secara efektif? Metode ini cocok digunakan dari PAUD hingga perguruan tinggi. Studi di PAUD UKM Tunas Permata menunjukkan Project Based Approach efektif untuk anak usia 4-6 tahun lewat proyek sederhana sesuai minat anak seperti eksplorasi alam, pembuatan miniatur, atau dokumentasi kegiatan sehari-hari. Hasilnya, motivasi belajar meningkat, anak lebih antusias, dan guru melihat manfaatnya bagi perkembangan sosial dan kognitif. Selama materi memungkinkan penyelidikan, diskusi, dan penciptaan produk, Project Based Approach dapat diadaptasi dan diterapkan secara efektif termasuk di jenjang PAUD. Kapan waktu yang tepat untuk menerapkan pendekatan berbasis proyek dalam proses pembelajaran? Yang pertama, ketika ingin mengembangkan keterampilan abad ke-21. Yang kedua, materi pembelajaran bersifat kompleks atau kontekstual. Yang ketiga, mendorong pembelajaran yang bermakna dan mendalam. Yang keempat, ada waktu dan sumber daya yang cukup. Yang kelima, ingin meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Yang keenam, ketika ingin menghubungkan pembelajaran dengan dunia nyata. Mengapa pendekatan berbasis proyek dianggap efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kolaborasi siswa? Pendekatan berbasis proyek dianggap efektif dalam membangun kemampuan berpikir kritis dan kerjasama siswa karena beberapa alasan. Yang pertama, siswa berperan aktif. Yang kedua, kerjasama tim. Ketiga, kemampuan berpikir kritis. 4, pendalaman materi. Dan terakhir, kebebasan dalam menyampaikan hasil belajar. Bagaimana implementasi Project Based Approach? Adapun tahapan kegiatan yang dapat dipersiapkan guru dalam merencanakan proyek kegiatan sebagaimana yang dikembangkan oleh Lilian G. Katz dalam Mulyasa 2014, yaitu yang pertama, guru memilih topik, kemudian guru membuat